Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudayu Ramadhani, NIM 20650010. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview materi manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek yaitu ada tiga. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek, salah satunya yaitu pengembangan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek-proyek charter. Selanjutnya, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Project Integration Management Summary. Oke, di sini ada inisiasinya, ada planningnya, ada executingnya, ada monitoring and controlling. Maka project akan dimulai dan project akan selesai. Selanjutnya yaitu ada proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Proyek charter yaitu satu, berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang kedua, nama proyek resmi. Yang ketiga, manajer proyek. Yang keempat, tujuan proyek. Yang kelima, penjelasan asal-usul proyek. Yang keenam, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dan pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana, dan sumber dayanya. Selanjutnya, staff dan vendor. Contohnya di sini yaitu nama proyek Sistem Informasi Rumah Sakit, manajernya Esfasari Mkom. Tujuannya yaitu mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal-usulnya hasil konsorsium kementerian dan pemuda. Sponsornya yaitu perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhirnya yaitu fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya untuk melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buatnya itu selama 4 bulan. Biaya Rp198.257.250. Sumber dayanya yaitu peralatan LAN, 15 unit komputer, dan 12 orang pengerjanya. Staff atau vendornya itu PT Sendi Pratama. Kegunaan pada proyek charter yaitu satu, pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Yang ketiga, identifikasi autoritas proyek. Yang keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Yang kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, di sini ada manajemen integrasi proyek, di mana di sini ada proyek integration management. Di sini ada 4.1 yaitu develop project charter, ada 4.2 develop preliminary project scope statement, ada develop project management plan, ada direct and manage project execution, dan sebagainya. Baik, pernyataan lingkup awal. Di sini pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkungan proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep. Kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek
merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek, membantu memandu eksekusi dan mengendalikan proyek. Atribut rencana proyek yaitu ada proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan dipengaruhi atau diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari perencanaan manajemen proyek. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua deskripsi bagaimana proyek diatur, yang ketiga proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, yang keempat pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi ini. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek yaitu banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam ManPro, tapi bagaimana melakukannya. Selanjutnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Salah satunya perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Sistem pengendali perubahan yaitu proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Selanjutnya, penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan atau hasil akhir, pembaruan, dan yang terakhir aset proses organisasional. Rangkumannya itu manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan cara proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, penutupan proyek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.